Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu dengan Yudi kembali. Kali ini kita agak sedikit berbeda ya untuk Excel-nya. Untuk Excel yang kali ini kita sudah masuk ke pivot table. Kemarinnya kita masih terkait dengan logika if, string. Kemarin juga sudah saya buatkan untuk fungsi index match, dan yang terakhir itu saya kombinasi antara string dengan lookup. Nah, kali ini kita langsung masuk ke yang lebih akan sering digunakan dan ini pasti akan kepake di dunia kerja, yaitu adalah pivot table. Oke, pivot table tuh sebenarnya apa sih ya? Mungkin saya jelasin sedikit. Ini saya mulai nanti dari awal. Saya mau sampaikan untuk yang datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada data karyawan. Ini data karyawan PT Sumber Makmur. Saya buat sendiri ya. Jadi untuk pembelajaran nanti saya akan taruh di link di Google Drive, teman-teman bisa download dan bisa langsung praktek. Gunanya untuk apa sih kalau untuk pivot table? Oke, pivot table itu merupakan suatu menu khusus yang bisa langsung diakses dari Excel sendiri ya. Jadi tidak memerlukan tambahan aplikasi atau tidak menambahkan apapun. Jadi cukup memang itu sudah disediakan oleh pivot table. Oke, mungkin lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan secara lebih detail ya teman-teman. Tetap pantau saja videonya sampai selesai karena ini sangat berguna dan pasti akan digunakan di dunia kerja atau nanti teman-teman yang biasa mengolah data dengan volume yang cukup besar gitu ya. Oke, kita lanjut langsung ya teman-teman. Oke, di sini saya mau jelaskan sedikit dulu ya teman-teman bahwa pivot table itu digunakan jika kita ingin menganalisa data tepatnya ya. Jadi kita ingin mendapatkan data yang sangat cepat, kita ingin menganalisa untuk keperluan misalnya presentasi atau misalnya kita akan mengambil keputusan mengenai data tersebut ya. Nah, ini saya sediakan data ada sekitar 55. Nah, pivot table ini memang suatu feature yang digunakan untuk mengolah data yang sudah disediakan langsung oleh Excel. Jadi kita tidak perlu mendownload atau kita mengambil data dari tempat lain gitu ya, cukup di sini saja. Oke. Nah, sebelum kita mulai pivot table, jangan lupa teman-teman di sini untuk headernya tidak boleh ada yang misalnya terhapus atau hilang gitu. Misalnya kehapus nih, ini pasti nggak akan bisa. Oke ya, saya kasih contoh. Misalnya ketika saya blok. Nah, ketika saya insert pivot table, tuh. Oke. Ketika di sini, nah ini teman-teman kacau jadinya. Ada seperti ini tuh, ya kan? Kacau. Karena kenapa tadi? Karena di sini ada yang hilang, ya. Jadi tidak boleh ada yang hilang di sini, harus semuanya lengkap. Atau misalnya kadang-kadang kita ke merge ya. Misalnya di sini di lokasi kerja ke merge jadi 2 table tapi jadi satu. Nah, teman-teman bisa meng-unmerge, lalu teman-teman tinggal memberi nama baru, misalnya lokasi kerja 01 dengan lokasi kerja 02 seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan adalah datanya adalah clean and clear sebelum kita melakukan proses analisa data menggunakan pivot table. Nah, di pivot table tadi kita intinya ingin menganalisa data mengenai kebutuhan dalam kita mengambil keputusan yang akan biasa digunakan untuk rapat atau presentasi ya. Misalnya kita tadi, saya ulang sedikit, mau mencari nama pegawai atau misalnya kita mau cari nama pegawai yang saat ini lokasi kerjanya di Jakarta, misalnya di Sidoarjo dan kantor pusat, itu sangat mudah sekali. Atau misalnya kita mau cari pegawai yang mempunyai posisinya jabatannya sebagai staf dan manajer. Dan kita juga bisa mencari misalnya nama pegawai yang saat ini pendidikannya S1 dan SMA misalnya. Dan itu sangat mudah sekali ketika kita menggunakan pivot table.
Oke, kita bisa langsung mulai di sini. Tadi saya sudah sampaikan, jangan lupa di blok terlebih dahulu sampai ke pojok ya. Di sini di sel A2 sampai dengan K57 ya. Sampai K56. Jadi datanya sudah tersorot semua. Teman-teman tinggal masuk ke menu insert, pilih ke pivot table. Nah, terserah teman-teman, kalau di select table of range ini adalah data yang tersorot. Nah, di sini agak hijau dan berkedip-kedip gitu ya. Jadi berarti sudah tersorot semua. Nah, di sini kalau use an external data source biasanya kita mengambil data dari yang di luar ini ya. Misalnya datanya kita sudah siapkan. Dan kalau choose where you want to pivot table report to be placed, teman-teman kalau new worksheet berarti dia ada di sebelahnya nih. Jadi sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Kalau misalnya teman mau di existing worksheet, teman-teman tinggal diklik saja. Nah, lokasinya dipilih di mana? Oke, saya pilih di misalnya di M2 ya. Di sini kita klik, kita oke saja. Oke, jadi ya teman-teman, ini saya hapus dulu yang tadi. Nah, kita sudah masuk ke menu pivot table-nya. Menu pivot table-nya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada namanya kolom dan baris di pivot table-nya. Dia muncul seperti ini, dan ini pivot table field-nya. Oke, teman-teman kalau terlalu besar ini bisa di delete aja, di close, tapi kita bisa tampilkan dengan teman-teman tinggal pilih saja di menunya ya, di sini di design. Nah, di tepatnya ini kan pivot table analyze. Nah, pilihnya ke field list, dia nongol lagi kayak seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini langsung muncul sama dengan yang di headernya table tersebut. Ada nomor ya maksudnya, ada NIP, ada nama pegawai, jenis kelamin, lokasi kerja, jabatan, perkawinan, tahun join, status, posisi dan pendidikan. Oke, misalnya di sini ada filter, nanti penggunaannya saya akan sampaikan juga. Nah, ini ada row, jadi kalau ketika kita menarik field ke sini ke row, dia akan menjadi otomatis menjadi baris ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menarik ke kolom di sini, otomatis dia akan menjadi kolom, dan value itu adalah jumlah biasanya ya. Oke, misalnya saya mau kasih, tadi saya ingin cari nama pegawai. Saya mau cari pegawai yang saat ini statusnya menikah dan pendidikannya S1 misalnya. Oke, teman-teman, caranya simpel sekali. Teman-teman tinggal tarik nama pegawai. Nah, ketika teman-teman klik ini, bisa diklik ya, dia otomatis masuknya ke row, atau teman-teman bisa tarik. Ketika ditarik, dia otomatis akan menjadi, nah ini akan hijau, berarti hijau sudah berhasil. Kita bisa tinggal lepas saja. Nah, ini nama-nama pegawai. Tadi saya minta misalnya saya mau pegawai yang saat ini berjenis kelamin misalnya pria gitu ya, berjenis kelamin pria, dan pendidikannya misalnya saya mau lihat pendidikannya dari SMA, D3, S1 sampai S2. Jadi kalau teman-teman bisa untuk memilih jenis kelamin, misalnya teman-teman bisa taruh di filter saja. Oke, nah ini jenis kelaminnya nongol ya. Kalau kita klik sini laki-laki, kalau ini perempuan, kalau misalnya lebih dari satu kita bisa tinggal pilih saja ya. Oke, misalnya tadi saya laki-laki, oke, yang laki-laki, dan saya ingin untuk jumlahnya di sini. Untuk jabatannya misalnya staff, saya mau jumlah jabatan staff itu ada berapa misalnya ya. Nah, jadi di posisi ini teman-teman bisa taruh lagi nih, misalnya posisi di sini. Oke. Nah, kalau posisi yang tadi ada posisinya, kita cek dulu posisinya di sini. Oke, teman-teman bisa taruh lagi misalnya di sebelah sini. Nah, posisinya, dan saya mau masukkan misalnya dia jabatannya saya bisa taruh di kolom. Oke, nah seperti ini ya. Untuk jumlahnya teman-teman bisa tarik NIP-nya. Oke, NIP-nya jangan kita sum, kita ganti misalnya value settingnya menjadi count aja ya, menjadi count.
kita tinggal tadi gimana, teman-teman tinggal diklik saja di value-nya, teman-teman pilih value field setting. Nah, teman-teman misalnya pilih yang count. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa dari pegawai yang jabatannya misalnya General Affair atau GA berjumlahnya, teman-teman bisa lihat langsung 3. Ini yang laki-laki ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau pilih semuanya, kita bisa misalnya pilih dia laki-laki dan perempuan, dan ini langsung kelihatan semua. Jadi untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang memiliki jabatan di GA General Affair adalah 4 orang ya. Di human capital di sini bisa kelihatan ada 8 orang ya. Nah, ini posisinya kita semuanya pilih. Ada manajer, senior, ada officer, staff. Nah, saya mau tampilkan saja yang jabatannya misalnya staff. Teman-teman tinggal di checklist yang staff aja. Nah, dia akan keluar nih. Nah, jadi untuk yang staff, posisi staff ini untuk jabatan general affair-nya berjumlah menjadi 2. Untuk human capital berubah menjadi 6. IT di sini adalah 11. Marketing and sales ada 11 dan di operationnya 11. Nah, ini kita juga bisa dapat gambaran semudah ini dan secepat ini kalau kita menggunakan pivot table. Hai Andaler, selamat datang di channel Jadi Andalan. Sebelum lanjut, jangan lupa ya tekan tombol like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Selamat menikmati dan terima kasih. Tadi kita sudah analisa data yang menggunakan pivot table, jadi sangat mudah sekali ketika kita ingin mengambil keputusan atau menganalisa dengan data yang begitu banyak, dengan field yang begitu banyak, ternyata mudah sekali dengan pivot table ya. Ini teman-teman tinggal diklik saja, masuk ke pivot table analyze, tetap klik yang field list agar dia keluar untuk pivot table fieldnya ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal, jadi sangat mudah sekali teman-teman, tinggal bisa drag. Misalnya saya kasih contoh lagi, teman-teman ingin melihat berapa sih yang saat ini yang posisinya sebagai staff misalnya ya. Tadi caranya mudah sekali, teman-teman tinggal klik saja. Ini kan posisi, teman-teman tidak usah drag, tinggal klik sekali dia otomatis masuknya di row, karena defaultnya ketika kita klik pasti di row ya. Di sini ada posisinya, ada manager, officer, dan staff. Jumlahnya berapa? Kita tinggal tarik berdasarkan NIP, tarik ke value. Nah, ini kan sum. Teman-teman tinggal rubah aja, diklik saja, pilih value field setting. Nah, teman-teman pilih yang count. Jadi count itu hanya menjumlahkan jumlahnya hasil akhirnya berapa gitu ya. Jadi tinggal di count. Nah, ini kan terlihat ya bahwa di posisi ini terlihat sekali ada 55 orang di data karyawan sumber makmur, benarnya 55. Dan untuk yang menduduki posisi misalnya manajer ada 5 orang, officernya ada 13, dan staffnya ada 37. Nah, untuk detailnya teman-teman pingin tahu manajer siapa saja sih, teman-teman tidak usah melihat di sini lagi, teman-teman tinggal cukup diklik saja. Kita bisa pilih di sini. Ini dia angkanya 5, teman-teman tinggal klik 2 kali. Dia otomatis akan jadi sheet baru di sebelah sini, dan ini nama-namanya. Jadi nama pegawai yang posisi sebagai manajer ada nama Sendang, ada Danang, ada Fitri, ada Doni, dan Andi Setiawan. Jadi lengkap langsung teman-teman. Kalau pengen tahu detailnya tinggal diklik saja. Tapi kalau ingin melihat gambaran besarnya saja, teman-teman cukup menggunakan pivot table. Jadi sangat mudah sekali ya. Tadi saya sebutkan saya mau coba menggunakan chart ya, atau kita menggunakan misalnya chart baik yang pie ataupun yang berbentuk batang. Caranya mudah sekali ya. Oke, teman-teman tinggal klik saja, di sini ada pivot chart. Oke, nah pilihannya banyak ya, ada kolom, ada yang garis, ada yang pie. Biasanya kalau untuk yang ini enakan pakai yang pie saja. Ada yang 2D, ada yang 3D misalnya ya. Ini yang 3D pie, teman-teman tinggal oke saja. Nah, ini akan langsung terbentuk nih. Oke, langsung terbentuk. Teman-teman dapat modifikasi sesuai dengan keinginan. Misalnya ini teman-teman mau nambahkan lagi, misalnya nambahkan untuk selain posisi
teman-teman ingin menambahkan misalnya di sini jenis kelaminnya di kolom ada berapa, kita bisa langsung diklik saja. Otomatis pie-nya juga akan berubah. Jadi di sini ada jenis kelaminnya, ini adalah laki-laki dan perempuan. Kalau teman-teman tinggal klik yang ingin yang perempuan saja, tinggal di uncheck list yang laki-laki, dia otomatis berubah. Nah, ini bisa juga diklik kanan. Nah, pilih add data labels-nya ya, tinggal diklik, pilih yang data label. Ini akan keluar sama ya. Misalnya mungkin karena ini kecil ya. Nah, ini misalnya saya mau samain. Oke, di sini yang hijau, di sini adalah staff. Staff ini aja 11. Nah, terus yang warnanya merah officernya 5 ya. Ini sesuai, dan yang manager di sini ada 2. Ini yang untuk perempuan. Jadi kalau misalnya mau semuanya, oke, teman-teman bisa klik di sini atau di sininya. Kita tinggal di checklist semuanya. Nah, itu otomatis angkanya berubah. Jadi mudah sekali ya teman-teman menggunakan pivot table. Anda bisa lakukan sesuai dengan keinginan, terutama untuk analisa ya. Ini pasti akan sangat berguna dan pasti akan digunakan ketika teman-teman sedang bekerja, karena nggak bakal mungkin kita melakukannya secara manual. Dengan pivot table tinggal klik, hanya hitungan detik, teman-teman menginginkan apapun itu langsung bisa semuanya ya. Nah, mungkin sebelum mengakhiri, saya tambahkan sedikit lagi. Misalnya di pivot table ini sebenarnya masih banyak sekali untuk fitur-fiturnya, tapi yang garis besarnya sudah saya sampaikan ya. Di sini teman-teman kalau ingin merubah tampilan, mungkin tampilannya agak sedikit bosan yang seperti itu, pilih seperti ini juga bisa, tapi ini lurus ya, atau yang ini tergantung kebutuhan, tapi defaultnya saya biasanya pakai yang paling atas karena lebih mudah dan eye catching aja sih gitu ya. Oke, untuk pivot table saya rasa sudah selesai ya. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri, tinggal rubah-rubah sesuai keinginan saja. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran penggunaan pivot table yang akan digunakan dalam menganalisa data yang lebih besar. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Sampai ketemu di video lainnya. Selamat menikmati hari liburan ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar saya lebih bersemangat untuk buat video-video di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.